الصديق يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Yang artinya, Rasul-Rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami. Dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu. Dan kami pastikan akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diteguk-teguknya air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah dilantunkan dan semoga keberkahannya bisa sampai kepada yang membacakan dan juga bagi kita yang mendengarkan. Untuk acara selanjutnya yaitu penayangan video profil Klinik Utama Sehati yang akan dibantu diputarkan oleh tim operator kami. Sedikit profil dari Klinik Utama Sehati yang berada di Jalan Sri Sarantana Kulon nomor 113. Bagi rekan-rekan yang penasaran dan ingin bertanya dan mengenal lebih lanjut mengenai Klinik Utama Sehati, bisa langsung menghubungi tim operator kami atau call center kami. Baik, selanjutnya acara yang mungkin dari tadi dinanti-nanti ya. Sebelum acara berlangsung, kita sapa dulu ke materi kita kali ini. Untuk Ibu Siti Rafiah S.Farm, apakah sudah berada di ruang Zoom? Sudah kedengaran suaranya? Alhamdulillah sudah. Sebelumnya, saya izin untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu yang akan dipandu oleh tim operator kami. Langsung saja saya akan membacakan untuk CV-nya. Pada tahun 2012 lulus sarjana farmasi di STFI dan pada tahun 2016 lulus sebagai apoteker di STFB dan pada tahun 2012 sampai 2013 kerja di Lukas Jaja bagian registrasi obat. Pada 2016 awal magang di Puskesmas Ibrahim Aji. Dan pada tahun 2016 sampai 2022 kerja di PT Global Persada Farma sebagai distribusi dan sebagai penanggung jawab teknis Alpres. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga saat ini sebagai apoteker penanggung jawab di Apotek Transmedica. Dan pada tahun 2023 sampai dengan saat ini menjadi apotek pendamping di Klinik Utama Sehati. Baik, itu tadi CV dari pemateri kita kali ini. Dan dengan tema yang sangat menarik ini, tanpa menunggu waktu, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Siti Rafiah S.Farm yang akan memandu dan menyampaikan pematerian nanti. Padanya saya persilahkan. Baik. Sudah kedengaran belum ya suaranya? Terima kasih pada Teh Imran, saya panggilnya selaku moderator yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk berbagi materi pada webinar ini. Lalu saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada panitia webinar yang sudah memberikan kepercayaannya dan kesempatannya kepada saya untuk mengisi webinar pada
ini hari Sabtu terakhir di bulan September. Rekan-rekan peserta webinar kali ini, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum ke materi, saya juga mau berkenalan diri lagi ya. Saya Siti Rafi'ah, biasa dipanggil Rapi. Saya apoteker klinik utama Sehati di Cisaranten. Nah, pada webinar kali ini kita akan berbagi ilmu tentang hati-hati cacingan, mengenal dan menangani cacingan pada anak. Kenapa kita pilih tema ini? Karena prevalensi cacingan di Indonesia ini sangat tinggi ya, dan cacingan ini merupakan penyakit sangat tinggi dan merupakan masalah kesehatan tertinggi juga di Indonesia. Bahkan WHO menyebutkan 2 juta miliar penduduk Indonesia di dunia ini penyakit cacingan. Untuk lebih detailnya, mari kita langsung ke materi saja ya. Nah, Tadi malam saya nggak ada. ini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian dan epidemiologi cacingan, penyebab, faktor resiko penyakit cacingan dan cara penanganannya, gejala dan morbiditas penyakit cacingan, serta dampak negatif dari penyakit cacingan. Adapun gejala dan upaya kesehatan penyakit cacingan serta pengobatan penyakit cacingan. Next. Oke, di sini ini ada definisi apa itu cacingan. Cacingan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan infeksi oleh cacing parasit yang menetap di saluran pencernaan. Nah, seperti yang kita lihat, ini ada gambar usus halus manusia yang dimana ditinggal di dalam usus halus itu ada cacing. Nah, cacing ini yang tinggal di dalam usus akan tahan hidup dalam menyerap sari-sari makanan yang masuk ke dalam usus. Next. Ini epidemiologinya secara global, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa menurut WHO 1,5 juta orang itu terkena infeksi cacingan. Jadi hampir 24%-nya. Infeksi cacingan ini terjadi pada daerah tropis dan subtropis dengan prevalensi terbesar itu ditemukan di Afrika, daerah sub-Saharan, di Cina, Amerika. Menurut data Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, lebih dari 1 juta kasus askariasis di dunia. Nah, askariasis ini adalah penyakit infeksi cacingan yang disebabkan oleh cacing terbang. Nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan spesies parasit apa saja sih yang bisa menginfeksi tubuh manusia. Nah, prevalensi cacingan ini paling tinggi pada kelompok usia 2 sampai 10 tahun. Makanya kenapa banyak anak yang rentan terhadap infeksi cacingan. Di Indonesia sendiri, menurut Kementerian Kesehatan 2017, angka 62%, di mana angka ini menurut WHO sudah menurut WHO ya, lebih dari 50% sudah menyatakan prevalensi penyakit cacingan yang sangat tinggi. Lalu tahun 2023, Kemenkes mengungkapkan ada 26 kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki prevalensi kasus penyakit cacingan di atas 10%. Nah, walaupun lebih sering menyerang anak-anak, penyakit cacingan juga bisa menular kepada orang dewasa. Kenapa penyakit cacingan sering menyerang kepada anak-anak? Karena kondisi tubuh anak-anak itu belum sempurna dan masih lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Ini kita bisa lihat di gambar di sini ada penyebaran infeksi cacingan di Indonesia ya. Ada di daerah Sumatera, ada di daerah Kalimantan,
daerah Maluku dan dari pulau kecil sebelah Maluku ini dan ada juga di Papua. Nah, untuk itu pemerintah menetapkan 23 Juni Ini ini pepeknya pada cacingan nasional karena prevalensi infeksi penyakit cacingan di Indonesia ini sangat tinggi dan 30% ini penyakit berarti ini menyerang pada anak-anak. Nah, apa? di sini saya akan menjelaskan tentang apa penyebab cacingan. Seperti yang sudah diketahui, cacingan itu akibat dari infeksi cacing yang menyerang tubuh manusia. Nah, ini tuh disebabkan oleh berbagai spesies cacing. Namun ada beberapa jenis cacing yang Kan paling manggil umum minggu no. masuk dalam tubuh manusia yang dapat menginfeksi, Iya, yaitu sapu ada kelun. cacing kremi. Kita bisa lihat ya, cacing kremi ini bentuknya kecil-kecil. Di Saya tak sini tahu. ada cacing gelang Tapi yang booking menyerupai harus online. gelang, ada cacing tambang, dan ada Kok tak cacing tahu titai. tuh soalnya cek booking online. Selanjutnya saya akan jelaskan Ya masing-masing wes, saya spesies booking nasi parasit masa tapi yang beli bisa kening menyerang denda tubuh 6.000 manusia apa ini. 5.000 deh. Apa sepuluh tahu? Soalnya saya majal. Cacing kremi atau Iya, Enterobius cukup ya. vermicularis. Ini nama Latin dari cacing kremi ya. Ini itu berwarna putih dan Awan halus. pakai Dia halo lihat di bromonya gambar. man. Jadi sekitar 5 sampai 13 Pakai mm, halo sangat bromo. kecil ya kalau untuk ukuran cacing kremi. Dan infeksinya itu paling banyak Kan dialami pakai oleh anak-anak mobil di chip sekolah. doang. Berarti Nah, kok ini infeksi ini langsung bisa. terjadi apabila konsumsi makanan atau minuman yang Ya mau kok terkontaminasi soalnya parasit ninja pakai tersebut. Honda tapi mau Nah, pakai halo cacing bromo kremi juga rumah. bisa masuk melalui tangan yang kotor dan jarang dicuci. Telur cacing kremi Iya, kemudian masuk ke tapi usus aman dan sepeda rekam menjadi enak, cacing sepeda dewasa dalam sebenarnya. beberapa minggu. Nah, cacing kremi ini telurnya itu bisa mencapai anus dan digaruk. Telur tersebut dapat berpindah ke jari yang tanpa disadari menyentuh permukaan benda atau orang lain sehingga bisa menjadi penyebab cacingan pada anak-anak atau Yang orang mana Pak dewasa. Honda lu ada Cacing ol. kremi tidak akan melepaskan Pak Honda telur-telurnya saya biasa loh, Vega dia loh. Oke, next. Yang kedua, Oh, iya. spesies dari cacing parasit ini ada cacing gelang Kelem. dengan nama latin Ascaris lumbricoides. Nah, cacing gelang ini ukurannya besar ya, panjangnya sekitar 10 sampai 30 cm. Cacing gelang bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa melalui tanah yang terkontaminasi telur cacing. Ketika masuk ke dalam tubuh, telur akan menetas di usus kemudian menyebar melalui pembuluh darah atau saluran Nganu lah getah bening kah ke do, organ tubuh kuan lain di seperti wacana ke Bromo paru-paru. cenjo. Nah, ascaris atau cacing kremi dapat menimbulkan gejala Iya, kok infeksi di aja usus halus nelpon manusia. dia ya, angkep pokoknya Menurut WHO, satu hari pak 10% langsung dari jadi total laku populasi deh. Iya soalnya. ini yang disebut askariasis. Nah, jadi askariasis ini adalah infeksi cacing yang disebabkan oleh cacing gelang. Oke, next. Eh, yang ketiga ada cacing tambang atau dengan nama latin yaitu Ankyostoma duodenale dan Necator americanus. Nah, cacing tambang ini mempunyai dua spesies yang bisa infeksi manusia. Panjangnya sama ya seperti cacing kremi, itu kurang lebih Kereta apa do? 13 cm, sangat kecil. Nah, untuk cacing tambang yang bisa Masalah lu menyebabkan apa? infeksinya itu adalah larvanya. Larva ini adalah Masa lalu kayak ini telur yang tak kelam beras. seperti tak masa lalu. Cacing tambang ini dapat menembus ke kulit dan bisa masuk ke dalam tubuh melalui kontak fisik, yakni ketika seseorang menyentuh atau menginjak tanah yang mengandung larva di cacing tambang tersebut. Infeksi cacing Tapi sehatin. Yang babon padu. Yang lebih usaha untuk cantik tiba. juga bisa terjadi melalui makanan atau minuman yang sudah tercemar telur dan larva cacing. Kita bisa lihat ya di sini ada kaki yang tertembus larva dari cacing tambang sehingga larvanya ini bisa menyebabkan gatal pada daerah kaki. Oke, next.
Ada Yang ndak mah terakhir Doli ya? spesies ini adalah cacing pita, Taenia saginata. Emang kaki saya sah Doli. Tampak seperti itu ya, kita lihat pada gambar di sini, pipih dengan ruas-ruas panjang pada tubuhnya. Cacing pita dewasa ini mencapai panjangnya 25 meter dan bertahan hidup selama 30 tahun. Cacing pita memasuki tubuh manusia ketika tangan bersentuhan dengan tinja atau yang mengandung telur cacing, yang kemudian terbawa ke dalam mulut ketika sedang makan. Cacing pita juga dapat masuk melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi telur cacing. Contohnya konsumsi daging sapi atau daging babi bagi muslim kan yang masih mentah. Kenapa cacing pita ini bisa terdapat pada daging yang masih seperti pada daging yang masih mentah? Hal ini dikarenakan cacing pita ini hidup pada tubuh cacing, pada tubuh daging, pada tubuh sapi dan tubuh babi. Oke, next. Nah, ini ada faktor resiko penyakit cacingan. Sebenarnya setiap orang itu beresiko ya untuk mengalami infeksi cacingan. Namun ada beberapa faktor yang sangat rentan, yaitu tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang rendah atau buruk, tidak menjaga kebersihan diri dengan baik. Dan yang ketiga, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya penderita HIV atau AIDS, dan tidak lupa anak-anak juga rentan terhadap resiko terhadap infeksi jantung karena tadi tubuh anak-anak itu masih belum sempurna dan kondisinya lemah. Nah, bisa kita lihat, nah ini kenapa tidak menjaga kebersihan diri dengan baik itu merupakan faktor resiko cacingan, karena cacing ini hidupnya itu biasa di tempat yang kotor. Oke, next. Lalu bagaimana penularan cacing-cacing parasit itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan bisa menyebabkan infeksi bagi penderitanya? Nah, cacing-cacing parasit ini ditularkan melalui telur yang dikeluarkan bersama tinja atau fesis. Jadi penularannya itu melalui telur ya, bukan langsung cacingnya, bukan langsung cacing. Nah ini itu dan kemudian eh, telur cacing yang dikeluarkan bersama fesis ini akan mengkontaminasi tanah. Kemudian telur yang ada di dalam tanah itu menjadi ancaman lingkungan, terutama pada lingkungan yang sanitasinya buruk. Telur ini yang akan mencari tanah dan menularkan melalui beberapa cara, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, telur yang menempel pada sayuran ketika sayuran tidak dimasak atau dicuci atau dikupas. Yang kedua, telur terteran dari sumber air yang terkontaminasi. Dan yang ketiga, telur terteran oleh anak-anak yang bermain di tanah yang sudah terkontaminasi, kemudian memasukkan tangan mereka ke dalam tubuh tanpa mencuci. Next. Nah, di sini ada siklus penularan infeksi cacing. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa tinja atau fesis manusia yang terkontaminasi yang mengandung telur itu kemudian dikeluarkan. Nah, telur ini berkembang menjadi embrio di mana nanti manusia tertular oleh telur askaris ini atau telur cacing ini masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia inilah kemudian telur itu menetas menjadi larva ya. Nah, larva ini nanti yang akan memasuki sirkulasi dan bermigrasi ke organ lain seperti ke bagian paru-paru dan nanti bermigrasi juga masuk ke dalam paring lalu masuk lagi ke saluran pencernaan. Nah, ketika memasuki organ-organ ini dan menginfeksi organ-organ ini, cacing parasit ini nanti yang akan menimbulkan gejala cacingan. Next. Jadi itu dari parasit itu yaitu dengan menyentuh benda yang telah terkontaminasi telur cacing, mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi telur parasit tersebut, tidak mencuci tangan setelah menyentuh tanah, berjalan tanpa menggunakan alas kaki
Saya Maaf ya, untuk suaranya belum kami. Oh ya, oh ya. Maaf sebelumnya ya kepada para peserta, ada kejadian kesalahan teknis. Nah, untuk suaranya apakah sudah terdengar belum, Teh Yumna? Sudah teh. Oh iya, saya lanjutkan kembali ya. Ini cara penularannya cacing parasit tadi yang bisa menginfeksi tubuh manusia. Yang pertama, menyentuh benda yang telah terkontaminasi telur cacing, mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi telur parasit tersebut. Kenapa mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi itu bisa menjadi penularannya? Hal ini dikarenakan minuman atau makanan tadi yang sudah dikonsumsi itu nanti akan masuk ke dalam tubuh dan berkembang di dalam tubuh cacing-cacingnya itu. Yang ketiga, tidak mencuci tangan setelah menyentuh tanah. Kita lihat ya, di sini tangan yang tidak dicuci dengan secara bersih itu menjadi sumber dari kuman-kuman. Nah, terus berjalan tanpa menggunakan alas kaki di atas tanah. Seperti yang kita ketahui, spesies cacing parasit dari cacing tambang itu bisa masuk menembus kulit manusia. Nah, hal ini makanya menjadi cara penularannya apabila kita tidak menggunakan alas kaki di atas tanah. Nah, yang terakhir konsumsi 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 makanan mentah dan belum matang. Ini seperti sayuran, seperti daging yang masih mentah itu bisa menjadi cara penularan cacing parasit ke dalam tubuh manusia. Itu seperti sayuran yang mentah ini kenapa menjadi cara penularannya, karena kita tidak ketahui ya kalau misalkan sayuran itu para petani misalkan menggunakan pupuknya itu pupuk kotoran dari hewan. Nah, kita tidak tahu kalau pupuk kotoran dari hewan itu mengandung telur cacing, kemudian apabila kita memakannya tanpa dicuci itu bisa menyebabkan penularan cacing parasit tersebut ya. Sama halnya seperti daging mentah, juga apabila dimasak tidak matang itu bisa menyebabkan penularan cacing parasit. Oke, next. Nah, ini ada gejala cacingan. Gejala cacingan ini pada setiap orang itu yang terinfeksi cacingan itu berbeda-beda ya, dan gejala juga gejala cacingan ini juga berbeda-beda pada setiap orang dan pada cacing peninfeksinya. Jadi setiap orang itu bisa mengalami gejala yang berbeda. Seperti cacing kremi ini menimbulkan gejala gatal pada anus. Kenapa? Karena cacing kremi ini telur-telurnya itu bertelur di anus manusia ya, pada anus manusia. Nah, pada malam hari sehingga menyebabkan gatal pada anus dan susah tidur. Nah, terus cacing kremi juga bisa menyebabkan kurang nafsu makan. Hal ini dikarenakan ada zat yang dikeluarkan oleh cacing kremi yang menimbulkan kurang nafsu makan serta adanya cacing dalam feses. Untuk gejala cacing pita berbeda dengan cacing kremi ya. Kalau cacing pita ini gejalanya mual, sakit perut, lemah dan lesu, terjadi penurunan berat badan, iritasi di sekitar anus. Hal ini dikarenakan cacing pita menginfeksi organ bagian gastrointestinal sehingga menyebabkan gejalanya itu mual, sakit perut. Nah, mengapa cacing pita bisa menyebabkan lemah dan lesu serta penurunan berat badan? Karena cacing pita ini bisa menyerap sari-sari makanan yang terdapat dalam usus manusia. Nah, selain itu, cacing pita juga bisa menyebabkan iritasi di sekitar anus. Lain halnya dengan cacing tambang ini gejalanya itu nyeri perut dan mual,
sama halnya dengan cacing pita tadi, infeksi cacing tambang itu menyerang organ gastrointestinal sehingga menyebabkan nyeri perut dan mual serta menyebabkan diare. Pada kondisi orang yang lemah atau daya tahan tubuhnya berkurang itu bisa menyebabkan demam serta bisa menyebabkan gatal di kulit. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa cacing tambang ini larvanya itu bisa menembus ke kulit sehingga kaki yang ketika berjalan yang tidak menggunakan alas kaki, nah larvanya itu akan masuk ya ke dalam kulit. Nah, ini akan menyebabkan gatal dan ruam di kaki ya. Nah, untuk cacing gelang, gejalanya itu mual dan muntah, sakit perut, penurunan berat badan, dan lemak. Inilah gejala-gejala cacingan yang disebabkan oleh keempat parasit spesies cacing. Nah, next. Untuk morbiditasnya sendiri, penyakit cacingan ini tergantung dari jumlah cacing yang menginfeksinya ya. Kalau infeksinya ringan itu biasanya cacing yang menginfeksinya jumlahnya sedikit, sehingga tidak menimbulkan gejala. Jika jumlah cacing yang menginfeksinya sedikit, terus tubuh seseorang itu dalam keadaan kondisinya bagus, makanya cacingnya itu bisa dimakan oleh flora normal di dalam tubuh sehingga tidak menimbulkan gejala. Sedangkan yang untuk infeksinya berat, jumlah cacing yang menginfeksinya itu jumlahnya itu dalam keadaan banyak ya. Sehingga flora normal tubuh itu tidak bisa mengimbangi cacing-cacing tersebut dan akhirnya cacing-cacing parasit ini bisa menyerang organ-organ tubuh dalam tubuh kita sehingga menimbulkan gejala. Nah, gejala yang ditimbulkan seperti tadi ada mual, muntah, nyeri perut, diare. Nah, ini dampak negatif dari penyakit cacingan. Penyakit cacingan ini membawa dampak yang sangat serius ya bagi kesehatan tubuh manusia, baik anak-anak maupun dewasa. Untuk itu, penyakit cacingan jangan dianggap remeh, karena penderita cacingan ini akan mengalami gangguan kesehatan yang signifikan, seperti masalah gizi buruk, penurunan tingkat kecerdasan, serta dampak negatif terhadap produktivitas mereka. Pada anak-anak, penyakit cacingan bisa menyebabkan kurang gizi atau malnutrisi. Ini tuh sangat berpengaruh ya pada anak-anak itu jika terjadi kurang gizi itu menurunnya tingkat kecerdasan. Sedangkan pada orang dewasa terjadinya malnutrisi ini akan menyebabkan mereka susah berkonsentrasi. Tidak hanya itu, penderita cacingan juga bisa mengakibatkan anemia. Ini terjadinya pada remaja atau orang dewasa. Hal ini dikarenakan cacing yang masuk ke dalam tubuh bisa menghisap darah manusia sampai 0,05 cc ya. Jadi penyakit cacingan ini membawa dampak yang begitu serius ya untuk kesehatan tubuh bagi anak maupun orang dewasa. Untuk itu nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan agar tidak terinfeksi penyakit cacingan. Nah, ini efek nutrisi sudah jelas ya tadi bahwa dampak negatifnya itu penyakit cacingan itu bisa menyebabkan malnutrisi. Nah, cacing yang ditularkan melalui tanah mengganggu status gizi orang yang terinfeksi dengan berbagai cara. Nah, namanya juga cacing parasit ya. Dia memakan jaringan inang termasuk darah yang menyebabkan hilangnya zat besi dan protein. Nah, sehingga tadi gejalanya itu bisa lemah, lesu, penurunan berat badan karena hilangnya zat besi dan protein yang seharusnya zat besi dan protein ini untuk tubuh kita, untuk organ tubuh kita. Nah, ini malah dimakan oleh cacing. Untuk cacing tambang menyebabkan kehilangan darah di usus kronis yang dapat mengakibatkan anemia. Ini tadi karena cacing tambang itu menghisap darah yang 0,05 per cc per harinya, terutama pada gadis remaja dan wanita usia reproduksi. Nah, cacingan ini meningkatkan malabsorpsi nutrisi. Nah, seperti kita lihat di gambar ini penduduk Afrika
yang mengalami infeksi cacingan ini mengalami gizi buruk ya karena adanya malabsorpsi nutrisi. Selain itu, cacing gelang juga mungkin bersaing untuk mendapatkan vitamin A di dalam usus. Beberapa cacing yang ditularkan melalui tanah juga menyebabkan hilangnya nafsu makan dan oleh karena itu terjadi penurunan asupan gizi dan kebugaran fisik. Nah, menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Kementerian Kesehatan, proporsi anak balita yang menderita cacingan sebesar 2,8%. Namun, pada sejumlah provinsi terdapat kesenjangan prevalensi yang cukup besar, misalnya Sulawesi Barat sebanyak 12,2%, sementara di Papua sebesar 7,3%. Mengapa terjadi kesenjangan? Hal ini dikarenakan faktor resiko yang terjadi di antara tiap provinsi itu berbeda-beda ya. Nah ini penting perlu kita ketahui tadi anak-anak lebih mudah terinfeksi karena mereka sering memasukkan jari atau benda-benda ke dalam mulut. Nah kita tidak sadari kalau jari tersebut terinfeksi dari telur cacing apabila anak-anak sudah main di tanah ya. Ketika terinfeksi, anak yang berusia lebih muda ini akan lebih menunjukkan gejala dibandingkan dengan anak yang lebih tua atau orang dewasa. Hal ini dikarenakan usus anak-anak itu lebih kecil. Nah, sedangkan cacing berada dalam ruang yang lebih kecil itu akan lebih mudah menginfeksi organ tubuh. Infeksi cacing tanah akan mengganggu status nutrisi penderitanya karena cacing-cacing parasit ini menyerap sari-sari makanan bagi penderitanya sehingga penderita cacing akan tampak kurus atau tidak nafsu makan. Untuk mortalitasnya sendiri, kecacingan atau penyakit cacingan ini jarang sekali ya menyebabkan kematian secara langsung, namun sangat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya karena mengakibatkan penurunan kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktivitas penderita sehingga secara ekonomi dapat menyebabkan banyak kerugian yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Nah, infeksi cacing pada manusia ini dapat dipengaruhi oleh perilaku hidup yang kotor itu bisa menyebabkan infeksi cacing tanah, lingkungan tempat tinggal kita, dan manipulasinya terhadap lingkungan. Itu tadi berbagai dampak yang terjadi akibat infeksi cacingan. Nah, ini ada pencegahan agar kita tidak terinfeksi cacingan, yaitu kita budayakan hidup bersih. Karena kenapa kita harus budayakan hidup bersih? Cacing parasit tersebut kan hidupnya di tanah yang terkontaminasi telur. Makanya dari itu kita harus hidup bersih dengan cara mencuci tangan dengan sabun, mengganti pakaian dalam setiap hari, membersihkan spray, selimut, dan mainan secara teratur, mengajarkan anak untuk bermain di tempat yang kering dan bersih, karena cacing itu hidupnya di tempat yang lembab ya, memastikan makanan dimasak dengan matang sebelum dikonsumsi, seperti kita konsumsi daging sapi, itu harus benar-benar dimasak dengan matang agar telur cacing tidak ikut tertelan. Kemudian mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan tubuh di lingkungannya, dan jika terjadi atau timbul gejala-gejala yang seperti yang sudah tadi dijelaskan, segera hubungi dokter agar dokter bisa menangani dengan tepat. Lalu selain budayakan hidup bersih, kita juga cegah dengan memberikan obat cacing minimal itu 6 bulan sekali. Nanti saya akan jelaskan obat cacing dan cara kerjanya di slide selanjutnya. Nah, tadi itu cara pencegahannya. Ini upaya kesehatannya. Upaya kesehatannya ternyata bukan di Indonesia aja, ternyata secara global Organisasi Kesehatan WHO juga memberikan upaya kesehatan kepada penduduk dunia
yaitu dengan fokus utamanya tuh mengurangi beban penyakit tropis yang terabaikan. Jadi penyakit cacing ini merupakan penyakit tropis yang terabaikan karena jarang sekali terjadi kematian secara langsung, tapi memberikan dampak negatif yang begitu serius kepada manusia. Nah, WHO dan berbagai LSM berupaya mengendalikan dan memberantas cacingan ini dengan cara pemberian obat massal, pendidikan kesehatan dan kebersihan untuk mengurangi penularan dan infeksi ulang dengan mendorong perilaku sehat, peningkatan sanitasi yang lebih baik, dan pendidikan kesehatan serta perawatan berkala yang bertujuan untuk mengurangi dan menjaga intensitas infeksi tetap rendah dan melindungi populasi beresiko yang terinfeksi dari morbiditas. Nah, pada tahun 2021, lebih dari 500 juta anak diobati dengan obat antelmintik di negara-negara endemis yang setara dengan 62% dari semua anak yang beresiko. Di Indonesia sendiri upaya kesehatannya itu pemerintah sudah sangat cukup serius ya, diatur dalam Permenkes nomor 15 tahun 2017 itu tentang pengendalian penanggulangan infeksi cacingan. Nah, usaha pengendalian ini dilakukan dengan sama seperti WHO, memberikan obat cacing secara massal, perbaikan kualitas air dan lingkungan, serta edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini cara penyelenggaraan penanggulangannya itu dilaksanakan dengan Promkes, promosi kesehatan, surveillance cacingan, pengendalian faktor resiko seperti peningkatan sanitasi yang baik, penanganan penderita, dan PUPM cacingan. Dalam menyiapkan program pengendalian infeksi cacing, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan aspek kultur dan budaya dari masyarakat yang ditenggarai akan mempengaruhi proses penularan dan penyebaran infeksi cacing. Nah, itu tadi upaya kesehatan yang dilakukan oleh WHO dan Indonesia. Lalu, bagaimana cara mendiagnosa cacingan? Bila anak atau orang dewasa memiliki riwayat dan gejala yang mengarah pada cacingan, segera hubungi dokter dan dokter akan memeriksa secara keseluruhan kondisi pasien. Jika memang terdiagnosa mengarah pada penyakit cacingan, dokter akan meminta sampel feses untuk diperiksa di laboratorium untuk mengetahui apakah terdapat telur atau larva cacing. Nanti dokter akan mendiagnosa setelah hasilnya keluar apakah spesies cacing apa yang menyerang kondisi pasien tersebut. Setelah itu, ini ada pengobatan cacingan ya. Pada sebagian besar, kasus cacingan ini dapat diatasi dengan obat yang dapat membunuh cacing dalam 3 hari. Nah, obat-obatan itu ada albendazole, ini biasanya yang diberikan pada pengobatan massal oleh pemerintah ya di puskesmas, di sekolah-sekolah biasanya 6 bulan sekali itu diberikan albendazole, dan ada mebendazole dan pirantel pamuat. Nah, mebendazole dan pirantel pamuat ini adalah obat yang bisa dibeli secara bebas di apotek ya. Untuk itu, untuk pencegahan yang cacingan tersebut yang 6 bulan sekali itu bisa kita beri mebendazole dan pirantel pamuat. Pada kasus yang jarang, pembedahan diperlukan untuk menangani sumbatan usus karena cacing. Nah, pengobatan lini pertamanya yakni mengkonsumsi obat cacing selama 1-3 hari. Nah, untuk pengobatan ini tuh bukan saja pengidapnya saja ya yang harus mengkonsumsi obat cacing, tetapi seluruh anggota keluarga juga perlu mengkonsumsi untuk memutus rantai penularan. Ini cara kerja obat cacing. Tadi obat cacing itu golongan obat untuk mengatasi infeksi cacing baik pada usus maupun organ tubuh lain. Nah, itu bekerja dengan cara melumpuhkan saraf dan otot cacing, menghambat penyerapan nutrisi pada tubuh cacing, dan mencegah reproduksi cacing dewasa. Nah, sehingga cacing ini tidak dapat tumbuh dan berkembang biak, kemudian mati dan terbawa keluar bersama tinja. Oke, ini ada obat-obat yang tersedia di pasaran ya.
ada jenisnya itu Virantel Pamuat dengan nama patennya Combantrin dan Mebendazole dengan nama patennya Vermox. Nah, untuk anak-anak yang tidak suka minum obat dalam sediaan tablet, ini ada sediaan sirup ya dengan rasa jeruk sehingga tidak ada lagi anak yang tidak suka minum obat cacing. Nah, oke, ini sudah hampir selesai ya. Jadi kesimpulannya, cacingan ini disebabkan oleh parasit cacing yang hidup dalam tubuh manusia. Penularannya itu bisa melewati air, udara, dan tanah. Kenali gejala cacingan seperti mual, muntah, nyeri perut, lemah lesu, penurunan berat badan, batuk. Nah, jika terdapat gejala tersebut, segera hubungi dokter. Pencegahan bisa dilakukan dengan hidup bersih dan minum obat cacing minimal 6 bulan sekali. Nah, obat cacing yang diberikan bisa dibeli di apotek ya. Tadi ada sediaannya Combantrin atau Vermox dan minum sesuai dengan kemasan yang sesuai dengan anjuran yang ada di kemasan. Oke, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menangani, mengenali kasus cacingan ini sehingga kita ikut berpartisipasi membantu pemerintah untuk menanggulangi penyakit cacingan ini. Saya kembalikan ke moderator, ke Teh Yumna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada Ibu Siti Rafiah S. Farm yang telah menyampaikan tadi memaparkan materinya yang begitu lengkap, komplit, dan semoga kita bisa memahaminya. Dan tadi ada beberapa pencegahannya, yaitu melakukan pencegahan hidup bersih dan sehat, yaitu salah satunya dengan menjaga kebersihan tangan. Salah satunya yaitu mencuci tangan, karena itu menjadi salah satu penyebab yang bisa mudah jangkit cacingan, terutama pada anak-anak yang imunitas tubuhnya belum sempurna. Baik, sebelum masuk ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman dan rekan-rekan semua yang belum mengisi presensi kehadiran, bisa mengisi presensi kehadiran yang sudah saya kirimkan di chat box untuk menjadi salah satu syarat mendapatkan e-sertifikat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara Q&A atau sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menekan fitur raise hand atau bisa ditulis di kolom chat box. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan untuk langsung menekan fitur raise hand atau ditulis di kolom chat box. Dipersilakan. Baik, kepada Ibu Hesti, mangga dipersilahkan bisa di-unmute untuk audionya dan untuk langsung dipaparkan saja untuk pertanyaan, Mbak. Assalamualaikum, Ibu. Jazakillah atas pemaparannya. Saya ingin bertanya, itu kalau gejala yang terjadi yang tadi Ibu sudah sampaikan itu, maksudnya dalam rentang waktu berapa lama? Apakah misalnya pernah terkena diare gitu anak saya, tapi udah sembuh, takutnya ada indikasi ke sana gitu. Karena anak saya mau pakai yang sirup atau apalagi tablet gitu, selalu dimuntahkan, minum obat gitu Bu. Itu juga yang sempat saya sampaikan di Google Form itu, gimana buat anak yang susah minum obat.
Gitu aja sih Bu. Misalnya gejala itu tuh munculnya interval berapa lama gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Esti yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Boleh langsung dijawab saja kepada Ibu Sita. Langsung dijawab atau gimana Pak? Boleh mangga untuk Ibu Siti ya, apakah pertanyaannya mau ditanggung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Ditantang aja. Nanti itu ada pertanyaan juga dari siapa? Atik. Iya, boleh. Jadi pertanyaannya ditanggung terlebih dahulu ya Ibu. Untuk selanjutnya ini ada di kolom chat dari email kami, yaitu apakah orang dewasa juga perlu minum obat cacing? Oke, baik untuk Teh Hesti. eh, Jelas suaranya. Tadi bertanya rentan berapa lama sampai apabila terinfeksi cacingan itu sampai menimbulkan gejala ya. Nah, rentannya itu apabila tergantung dari kondisi tubuh seseorang ya. Apabila kondisi, apalagi kalau anak-anak kan kondisi tubuhnya itu masih belum sempurna dan masih lemah. Nah, apabila terinfeksi atau tertular parasit cacing tadi, eh, itunya tuh rentannya itu antara 1 sampai 2 hari atau bisa juga bisa lama tergantung dari kondisi tubuhnya gitu. Jadi kalau misalkan anak tersebut misalkan menelan nih tanpa kita sadari tertelan telur cacing tersebut kemudian menginfeksi tubuh, nah telur itu eh, akan menetas dan berkembang di dalam tubuh itu 1 sampai 2 hari apabila kondisi tubuhnya tidak dalam kondisi tubuh yang tidak baik gitu. Kalau untuk anak yang susah minum obat itu rata-rata ya seperti anak saya juga waktu itu susah minum obat. Kalau misalkan susah minum sirup itu bisa dicampur dengan ada sediaan sirupus simplex yang rasanya itu sangat manis. Kan kalau biasanya juga kalau sirup itu walaupun rasanya sudah manis tetap ada pahit-pahitnya. Nah, itu bisa dicampur ya dengan sediaan yang ada di apotek, sirupus simplex. Jadi rasanya itu seperti sirup yang kayak marjan kayak gitu. Nah, itu bisa diakalin dengan seperti itu ya, Bu ya. Nanti boleh coba di rumahnya beli sirupus simplex
Ya. Atau eh, nanti bisa dicampur dengan yang sediaan tablet atau dengan sediaan sirup juga. Apakah sudah jelas, Bu? Oh, oh iya bentar Ibu. Iya, ya, Mangga. Nama sirupnya sirup Usimprek, Bu? Iya, sirup Simplex. Ya. Oh iya siap Bu, makasih. Ya, nanti tanya aja Ibu ke apotek ya, sirup Simplex itu bisa berbagai merek sih, tapi nanti Ibu tanyanya sirup Simplex aja untuk campuran obat gitu ya. Oh iya Bu, kalau takaran campurannya maaf, itu Nanti ada dicampurin berapa? di dalam kemasan sebenarnya sih bebas ya, itu tergantung dari kita maunya manis atau enggak, karena itu tidak akan mempengaruhi dosis obat, Bu. Oh iya, oke Iya. Bu, baik. Ya, ya Makasih Bu Mangga Ibu Siti. semoga bermanfaat ya. Soalnya waktu dulu juga anak saya itu susah banget Bu minum obatnya. Makanya saya akalinya pakai itu campuran sirup simplex. Oh iya, Ya, ya, Bu. nanti kalau misalkan tadi Ibu apa sih anaknya itu diare ya? Iya pernah bulan lalu, 2 bulan lalu terus eh, udah nggak diare lagi sih gitu. Iya, iya. Ya sih, nggak apa-apa. Itu pencegahannya bisa 6 bulan sekali ya Bu ya minum obat cacing. Karena kan kita nggak tahu nih kapan cacing parasit itu bisa menginfeksi tubuh anak ibu kan. Karena kan kalau anak-anak itu seringnya pengennya itu bermain di yang kotor-kotor ya Bu ya, tanpa kita sadari apa anak tersebut misalkan langsung memasuki makanan tanpa mencuci tangannya gitu ya Bu ya. Iya, Ya, baik. makasih Ibu Hesti. Semoga bermanfaat ya. Makasih ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ya, ya dari siapa dulu? Oh iya, dari Umi kami. Eh, Ya, apakah orang dewasa juga perlu minum obat cacing? Tentu, orang dewasa juga perlu minum obat cacing ya, walaupun kondisi tubuh orang dewasa lebih kuat dibandingkan anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga bisa tertular penyakit infeksi cacing parasit tersebut ya, Bu ya. Kalau untuk orang dewasa bisa pencegahannya itu 1 tahun sekali minum obat cacing. Eh, untuk Uma kami, apa sudah jelas jawabannya? Kita next aja ya langsung ke Teh Airin nih di sini. Assalamualaikum, mau bertanya, apakah benar kalau makan nggak kenyang-kenyang itu pertanda cacingan? Fakta atau mitos. Nah, ya itu eh, banyak ya kebanyakan orang itu kalau misalkan perutnya bunyi itu cacing-cacing di dalam tubuh itu lagi minta makan padahal itu mitos ya. Sebenarnya bukan cacing-cacing tapi usus kita ini eh, yang berbentuk seperti cacing itu yang apa sih meminta makan ya, bukan. Jadi bukan cacing-cacingnya. Jadi ini itu mitos ya, kalau makan nggak kenyang-kenyang itu pertanda cacingan itu mitos. Kecuali kalau misalkan gejala menimbulkan gejala yang tadi saya sebutkan seperti lemah, lesu, ada penurunan berat badan. Nah, itu gejala dari cacingan. Untuk Teh Airin, apakah sudah jelas jawabannya? Kepada Ibu Airin, untuk pertanyaan sudah dijawab oleh Eri. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas. Jadi untuk selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Maka silakan untuk diklik tombol raise hand atau ditulis di kolom chat box. Maka Ibu Diana, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Deh mama gorengin nugget ya. menang. Diingatkan kembali kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan klik tombol fitur raise hand dan jika tidak, ditulis di chat box. Baik, saya beritahukan kembali bisa ini merupakan webinar rutin yang dilaksanakan setiap minggunya, di mana Klinik Utama Sehati bekerja sama atau berkolaborasi dengan Bidan Planner, Community, dan didukung oleh Zoom Oil Official dan Samarinda Slogan. Barangkali ada yang penasaran dengan produk Zoom Oil ini, mohon maaf sebelumnya. Langsung saja dikontak ke call center kami di Klinik Sehati. Baik, kepada rekan-rekan semuanya, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu bagi peserta yang ingin mendapatkan door prize, kita akan mengadakan satu quiz yang akan diberikan pertanyaan oleh Ibu Siti Rapiah Esfar. Mangga mungkin jika ada satu pertanyaan untuk para peserta webinar kali ini, nanti rekan-rekan bisa menjawab satu pertanyaan dan mendapatkan door prize. Ya, baik untuk pertanyaannya tadi sudah saya jelaskan ya, ada 4 yang pada umumnya cacing yang menyebabkan infeksi pada tubuh manusia. Coba sebutkan keempat cacing tersebut. Nggak apa-apa, nggak usah pakai nama ilmiahnya karena terlalu panjang ya, nama Indonesianya saja. Sudah ada yang menjawab dan mengangkat tangan, baik kepada Ibu Hesti dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Bismillah. Empat cacing tersebut adalah cacing kremi, cacing pita, cacing tambang, dan cacing gelang. Iya, betul sekali Ibu. Ibu tahu nama ilmiahnya nggak? Nggak deh. Iya, betul ya jawabannya ya.